penjabat Gubernur Papua Barat yang turut didampingi penjabat Gubernur Papua Barat Dayak. Dalam hal ini diwakili Kepala Dinas terkait melakukan peluncuran program pengelolaan terpadu Benteng Alam Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP) yang berlangsung pada salah satu hotel dalam kota Manokwari, Kamis 18 Juli 2024. Penjabat Gubernur ABT dalam sambutan dan arahannya pada kesempatan itu mengatakan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi 3 krisis global, yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, di mana ketiga krisis tersebut memiliki keterkaitan dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia di belahan bumi manapun. Melihat hal ini, kata penjabat Gubernur ABT bahwa salah satu inisiatif monumental adalah Deklarasi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi pada tahun 2015 yang kemudian dilegalkan dalam Perdasus nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Kaitannya dengan itu, sebut orang nomor 1 di Provinsi Papua Barat ini bahwa berbicara tentang 70% tutupan hutan sebagai kawasan lindung dalam Perdasus tersebut adalah usulan fiskal berbasis ekologis telah membuahkan hasil dengan ditetapkannya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2022. Saat ini tentunya dunia sedang menghadapi 3 krisis global, yaitu yang pertama perubahan iklim, kemudian polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ketiga krisis ini saling terkait dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia belahan bumi manapun. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengatasi ketiga krisis ini, baik secara global, nasional maupun regional. Tidak terkecuali dalam konteks regional tanah Papua, khususnya Papua Barat dan Papua Barat Daya ini. Salah satu inisiatif yang monumental adalah dengan deklarasi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi pada tahun 2015, yang kemudian ditegaskan kembali melalui deklarasi Manokwari tahun 2018 dan dilegalkan dalam Perdasus nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Juga komitmen kita untuk menjaga 70% tutupan hutan sebagai kawasan lindung dalam Perdasus nomor 10 tahun 2019 dan usulan insentif fiskal berbasis ekologis yang telah membuahkan hasil dengan ditetapkannya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32/7/2022 dengan memasukkan luas tutupan hutan sebagai salah satu variabel dalam penetapan dana alokasi umum DAO provinsi dan kabupaten dengan bobot 15%, sehingga kita di provinsi dan kabupaten sangat berkepentingan untuk menjaga luas tutupan hutan. Menyimpan keanekaragaman hayati flora dan fauna sekaligus harapan untuk kehidupan masyarakat adat yang lebih baik, serta kontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tanah Papua. Penjabat Gubernur ABT juga memandang penting kinerja untuk mengurangi emisi CO2 yang mengurangi lajunya deforestasi dan degradasi hutan. Hadirin yang berbahagia, tanah Papua merupakan sedikit tempat di bumi yang masih menyisakan hutan dalam tropis yang utuh, menyimpan keanekaragaman hayati, flora dan fauna, sekaligus harapan untuk kehidupan masyarakat adat yang lebih baik, serta berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan atau perubahan iklim. Kinerja kita untuk mengurangi emisi CO2 dengan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan selama ini telah mendapat insentif sebesar 2, juta US dollar dari pemerintah pusat yang dibagi 2 dengan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi dari Papua Barat Daya yang tadi bilang itu sekarang juga sudah dapat bagian. Tepuk tangan dulu untuk Papua Barat Daya. Kolaborasi multi pihak juga sangat diharapkan penjabat gubernur dapat menyatukan sekat-sekat administratif, menghimpun berbagai kewenangan pengelolaan dan mensinergikan semua kekuatan yang ada. Untuk mengelola bentang alam, sebutnya memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini guna mencapai tujuan pelestarian hutan alam, perlindungan keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, serta berbagai bentuk dukungan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mengakhiri sambutannya, penjabat Gubernur ABT berpesan agar pengelolaan Benteng Alam Mahkota Permata Tanah Papua di samping mengedepankan aspek perlindungan dan konservasi,
tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Prioritas dan akselerasi dalam implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat tentunya perlu mengambil inisiatif untuk mengkoordinir semua pemangku kepentingan di daerah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semoga program pengelolaan bentang alam mahkota permata tanah Papua yang sebentar lagi saya secara bersama-sama akan kita luncurkan dapat menjadi titik awal yang baik bagi inisiatif kita untuk melestarikan permata yang berharga ini. Sekian dan terima kasih. Acara yang terselenggara atas kerjasama pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya serta mitra pembangunan. Hadir pada acara tersebut unsur Forkopimda Papua Barat, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemprov Papua Barat, perwakilan kepala daerah dari 6 kabupaten se-Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, akademisi serta tamu undangan lainnya. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.